Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Aulia Rahma dengan NPM C1C022140. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas, saldo laba, dividen, saham treasury, dan penghasilan komprehensif lain. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dividen. Dividen yaitu merupakan bagian laba yang didistribusikan kepada pemegang saham. Pembayaran dividen merupakan mekanisme pengalokasian kesejahteraan kepada pemegang saham. Nah, umumnya dividen diambil dari saldo laba yang sangat jarang sekali perusahaan membagikan seluruh laba yang diperoleh selama satu periode atau 1 tahun kepada pemegang saham. Beberapa perusahaan yaitu mempertimbangkan jumlah saldo laba yang tidak direstriksikan sebagai batasan dari distribusi dividen. Adapun beberapa pertimbangan perusahaan dalam memberikan dividen, yaitu yang pertama, memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian dengan kreditor. Yang kedua, memenuhi ketentuan pendirian perusahaan. Yang ketiga, memenuhi pendanaan yang dibutuhkan perusahaan dalam rangka pertumbuhan atau ekspansi lebih lanjut. Yang keempat, yaitu menciptakan skema pembagian dividen yang stabil. Yang kelima, menciptakan bantalan atau cadangan untuk menghadapi potensi kerugian yang dihadapi oleh perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya, yaitu pemecahan saham. Nah, pemecahan saham yaitu merupakan peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal saham. Biasanya pemecahan saham dilakukan ketika nilai harga pasar saham perusahaan sudah terlalu tinggi, sehingga menjadi kurang aktif untuk diperdagangkan. Nah, melalui pemecahan saham, harga pasar saham akan berkurang sesuai rasio, sehingga dengan harga yang relatif rendah akan menarik minat para investor untuk melakukan perdagangan saham. Selanjutnya yaitu saham treasury. Nah, saham treasury yaitu merupakan saham perusahaan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan kemudian dibeli kembali. Nah, adapun beberapa alasan perusahaan melakukan hal tersebut, yaitu yang pertama untuk memperkecil pajak, yang kedua untuk meninggalkan laba per saham dan pengembalian atas ekuitas. Yang ketiga yaitu mengurangi jumlah pemegang saham. Yang keempat, membentuk pasar bagi saham. Dan yang kelima, saham akan dijual kembali kepada karyawan perusahaan atau saham akan dibagikan sebagai dividen. Yang keenam, saham akan dikeluarkan dengan surat-surat berharga perusahaan lain. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang penghasilan komprehensif lain. Nah, komprehensif lain ini itu merupakan komponen ekuitas yang direpresentasikan dalam laporan penghasilan komprehensif yang mencerminkan total penghasilan dikurang beban yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana yang disyaratkan dalam SAK lainnya. Adapun komponen-komponen penghasilan dari komprehensif lain yaitu meliputi yang pertama, ada perubahan dalam surplus refulasi. Yang kedua, keuntungan dan kerugian aktuaria atau atas program manfaat pasti yang diakui. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing. Yang keempat, yaitu keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. Dan yang kelima yaitu bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai arus kas. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.